Selamat malam semuanya. Iki Selamat curug malam. hujan. Sama hujan. Ayeuna henteu. Samenit deui. Satu menit lagi. Mama Kesya, selamat malam. Malam Bu Suwarti. Mazmur 112. Iya. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mulai. Kita mulai. Saya sama ya dengan Bapak Ibu, jamnya jam 7 ya. Betul. Bapak Ibu semua, kita samakan waktu Indonesia dulu. Sama jam 7, Pak. Sama, Pak. Oke. Sama. Ya, baik. Iya. Karena Kondisi di sini sama Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat Pak Puji. Aduh. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai PRT kita kesempatan malam hari ini PRT Lansia dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ nomor 2 yakni Mulia namanya. PKJ nomor 2 Mulia namanya.
Baik, kita akan memulainya di dalam doa. Saya minta dengan hormat ini untuk memimpin kita di dalam doa buka. Ya, ayo. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami juga mengucap syukur karena karunia dan berkat Tuhan kepada kami. Kami juga mengucap syukur kami ada dari pagi, siang, sore hingga petang hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan dan berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami para lansia walaupun dengan secara online akan mengikuti PRT pada petang hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh pendeta kami, yaitu Pendeta Samuel. Kami juga teringat untuk teman-teman kami lansia yang lain yang belum bisa bergabung secara online pada saat ini. Biarlah Tuhan juga mengingat dan membuka hati kepada saudara-saudara kami ini supaya saudara-saudara kami ini bisa mengikuti PRT lansia saat ini. Tuhan, kami juga berdoa biarlah apa yang disampaikan oleh Pendeta Samuel nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu urapilah ya Tuhan Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan PRT lansia pada petang hari ini hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sumarmi. Kita akan membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Nehemia pasal 8. Nehemia pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ke-10. Nah, Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nehemia pasal 8. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman, di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matija, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseah, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu,
Dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat tema kita pada kesempatan malam hari ini, ada yang ingat temanya apa? Ayo. Firman yang mengubahkan. Firman yang mengubahkan. Terima kasih, Bu. Ya, tema kita malam hari ini adalah firman yang mengubahkan. Kalau kita ingat Bapak Ibu di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mazmur 105 ini mengatakan bagaimana urgensi atau bahkan peran firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita ke depan. Penuntun kehidupan kita untuk menjalani hari-hari dari awal pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sampai kita mengakhiri aktivitas kita di hari tersebut. Ini yang juga tercermin di dalam bacaan kita, Bapak Ibu, ketika kita membuka bacaan di dalam Nehemia 8. Nehemia 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebab kalau kita melihat di Nehemia ini merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika orang-orang Israel itu kembali dari pembuangan di Babilonia. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika orang Israel pulang dari Babilonia, masalah utama mereka adalah soal keamanan. Karena kalau kita ingat, orang-orang Israel itu pulang dari Babilonia itu kan di dalam 2 gelombang, kayak PPKM ya Bapak Ibu. Gelombang pertama dengan Ezra, gelombang kedua dengan Nehemia. Ezra telah membangun tembok-tembok. Emang betul tembok-tembok kota sudah dibangun, tetapi apa? Tetapi dirusak. Dan ketika Nehemia kembali melanjutkan gelombang kedua, tadinya gelombang pertama, kondisi tembok-tembok Yerusalem itu sudah hancur, sudah rusak, dan juga pintu gerbangnya sudah terbakar. Bapak Ibu bisa melihat kondisi Yerusalem ini di dalam Nehemia 1, khususnya Nehemia 1 ayat 3. Artinya kondisi kota Yerusalem pada saat itu sudah hancur lebur. Ibarat kata rumah yang nggak punya pintu. Kalau kita tinggal di perumahan yang oke lah, ada beberapa perumahan saya lihat udah nggak pakai pintu gerbang, tapi di depannya sekali itu ada satpamnya gitu, ada yang menjaga. Kalau nggak ada satpamnya, ya seperti itulah kira-kira kondisi kota Israel. Pintunya nggak ada, temboknya rusak. Ya kalau diserang penjahat hari itu habislah gitu ya. Padahal mereka itu belum lama duduk di situ. Tetapi Bapak Ibu, kondisi ini memang betul disadari oleh Nehemia juga yang datang terkemudian. Walaupun juga dengan izin dan dukungan Raja Persia begitu ya, dia mendapatkan dukungan, tetapi tetap saja kondisi yang dihadapi oleh Nehemia tidak mudah. Kalau kita lihat di dalam bacaan ini Bapak Ibu, diawali dengan dibuka ketika bulan yang ke-7. Kalau berbicara angka 7 di sini, artinya buat orang Israel angka 7 itu adalah suatu angka yang suci. Karena apa? Yang pertama, Tuhan menguduskan hari ke-7. Lalu yang kedua, hari ke-7 adalah hari perhentian, hari istirahat. Terus kalau kita ingat Bapak Ibu, khotbahnya Pendeta Esa hari Minggu, tahun rahmat Tuhan, itu tahun apa coba Bapak Ibu namanya, ada yang masih ingat? Tahun Yobel. Tahun Yobel, betul Bu. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Ya. Yes. Kalau Bapak Ibu lupa-lupa, coba nonton lagi di YouTube GKI Cicurug, Pendeta Esa kemarin ya. Tahun pembebasan. Nah ini adalah bulan yang ke-7.
Bulan yang ketujuh ini disebut sebagai hari perhentian penuh di dalam Imamat 23 ayatnya yang ke-24. Dan tidak boleh orang itu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Di dalam kondisi ini, ketika mereka tiba di bulan ketujuh, mereka sedang berkumpul gitu ya. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, untuk membacakan kitab Taurat. Kenapa dibacakan kitab Taurat? Karena itu merupakan sebuah pengajaran kepada mereka. Itu hal yang sangat lumrah dilakukan di dalam bangsa Israel. Dan buat bangsa Israel, Taurat itu adalah pegangan hidup mereka. Kalau kita mengingat Bapak Ibu, di Israel itu mereka kitab sucinya terdiri dari Pentateuk. Apa saja? Yang pertama adalah Pentateuk itu adalah 5 kitab, artinya 5 kitab Musa. 5 kitab Musa yang kelak disebut Taurat. Selanjutnya nanti ada, mereka kan dibilangnya Tanak. Taurat, terus juga Nevi'im, tulisan para nabi, termasuk Nehemia, dan juga Ketuvim, tulisan-tulisan sastra seperti Mazmur. Tetapi yang mendapatkan porsi pertama itu adalah Taurat, yang dikenal dengan nama Pentateuk, 5 kitab. Ini menjadi dasar dari kehidupan dan juga ketetapan-ketetapan bagaimana bangsa Israel menjalankan fungsi kehidupan. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu, kitab Taurat Musa dibacakan untuk apa? Untuk menjadi sebuah bahan pengajaran. Menjadi sebuah bahan pengajaran yang apa? Yang memampukan mereka di dalam kondisi tertekan mereka itu udah nggak boleh kerja berat, berarti pintu nggak bisa dibetulin, tembok nggak bisa dibetulin, gitu ya. Oke, kerja boleh, berjalan juga dibatasi, gitu ya. Nggak bisa masang ini dan itu. Di tengah kekhawatiran mereka, mereka meminta pengarahan kepada Tuhan. Meminta pengarahan untuk apa? Untuk supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka di tengah situasi yang terjadi. Nah, dikatakan di sini juga ada mimbar kayu. Mimbar kayu ini fungsinya Bapak Ibu untuk memposisikan supaya lebih tinggi. Ya. Supaya sedikit lebih tinggi posisinya daripada orang-orang. Karena mereka kan berdiri. Kalau kondisinya kita orang-orang yang mendengarkan berdiri, lalu juga yang membacakan berdiri, maka tidak akan terlihat karena kondisinya Bapak Ibu pada saat itu yang nungguin pembacaan itu adalah ramai sekali, banyak sekali orang. Makanya dibuatlah tempat mimbar kayu itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat dan juga membacakan kitab Taurat. Dan yang dibacakan Bapak Ibu, kitab Tauratnya ini dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai dengan Ulangan. Semuanya dibacakan. Kurang lebih peristiwanya terjadi selama 6 jam. 6 jam itu mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran terkait dengan firman Tuhan. Tapi di sini kalau kita lihat, walaupun menunggu pembacaan kitab Taurat itu selama 6 jam, kita lihat responnya di sini Bapak Ibu, bangsa Israel tidak merespon dengan mengeluh, saya encok. Yang kedua, saya pegel. Yang ketiga, mulai ngantuk. Bangsa Israel tidak merespon seperti itu Bapak Ibu. Tetapi apa? Kalau kita lihat respon mereka menyambut dengan kata amin. Dengan kata amin. Memuji Tuhan. Dan pada waktu membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Artinya mereka bangkit berdiri dari awal sampai dengan akhir. 6 jam berdiri Bapak Ibu. Mungkin ada yang duduk tapi bagian ini mayoritas kalau kita lihat di sini orangnya berdiri. Artinya buat mereka firman Tuhan yang dibacakan, kitab Taurat yang dibacakan, itu adalah sesuatu yang menyegarkan buat mereka. Lalu ketika selesai menyambut dengan amin, gitu ya. Mereka menyambut dengan amin dan mengangkat tangan, kemudian berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke. Ini menjadi respon bagaimana
orang Israel merespon pesan penghiburan Tuhan ketika mereka di dalam situasi tertekan. Dan mereka merespon tidak hanya dengan seperti itu, tetapi juga apa? Dengan menangis. Karena apa? Karena mereka menyadari bagaimana mereka juga tidak percaya. Sebagai umat yang tegar tengkuk, walaupun mereka umat kesayangan Allah, tetapi mereka umat yang tegar tengkuk juga. Mereka umat yang boleh dibilang ya ada kalanya mereka mengingkari dan juga mereka berdemo kepada Tuhan. Dan inilah yang dikuatkan oleh Nehemia, di mana dikatakan di ayat 10, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis mendengar kalimat-kalimat. Apa yang hendak Nehemia katakan lewat bagian ini? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari awal memang tidak terlihat bagaimana respon orang Israel di dalam membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat, mengingat kembali kebiasaan orang Israel, ketika diingatkan, ketika mereka ditegur, mereka akan menangis. Tidak hanya menangis, mereka akan seperti orang yang berduka cita. Tetapi setelah mereka menangis dan berduka cita, apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah mereka kembali melakukan kesalahan itu. Itulah yang membuat Musa di dalam perjalanan memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, Musa harus naik turun emosinya. Harus benar sampai kesel dia memukul batu itu yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kepemimpinan Musa digantikan oleh Yosua. Inilah yang memotori Nehemia juga untuk mengingatkan hal yang sama kepada bangsa Israel. Selain pada hari itu adalah hari yang kudus. Hari yang dimana mereka mengarahkan diri kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini Nehemia mengingatkan kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk lebih berfokus di dalam melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar pada saat itu saja dan mengamininya pada saat itu saja, tetapi lakukanlah itu di dalam keseharian kalian. Jangan kamu berduka cita dan menangis, bukan berarti Nehemia mengatakan kamu nggak boleh berduka cita, kamu nggak boleh menangis, bukan seperti itu. Tetapi Nehemia dari bagian ini kalau kita terjemahkan sebenarnya lebih mengatakan bahwa oke, kamu boleh berduka, kamu boleh menangis, tetapi jangan jadikan itu sebagai kesempatan untuk memaklumkan diri yang harusnya bisa berubah sebagai umat pilihan. Justru lakukanlah, jadikanlah pesan untuk memperbaiki diri itu sebagai acuan, sebagai semangat untuk melanjutkan. Bukan pada hari ini saja kamu mendengar dan kamu bertobat, besok kumat lagi. Tetapi harus pertobatan itu nyata di dalam kehidupan kalian. Di dalam bagian ini jugalah firman Tuhan menyapa setiap kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Khususnya di tengah situasi kita sekarang. Hampir 2 tahun pandemi berjalan, Bapak Ibu. Hampir 2 tahun kehidupan kita berubah secara total. Tetapi biarlah Bapak Ibu melalui pembacaan kita semakin menyadari dan memahami bahwa kebutuhan akan firman Allah itu berkuasa mengubahkan hidup seseorang seperti yang Tuhan mau. Kalau kita kembali kepada semangat persekutuan kita, Bapak Ibu. Semangat untuk mendengarkan pemaparan firman Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama, itulah yang membuat kita pada saat ini hadir bersama-sama. Walaupun sinyalnya jelek, walaupun hujan di luar sana, geledeknya sebanyak-banyaknya ya. Dari tadi ya agak sore sih memang sudah mulai terjadi petir begitu Bapak Ibu. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk mengikuti persekutuan. Sampai mereka yang belum datang kita tanyain lewat WA ya. Kalau dulu onsite kita ke rumahnya gitu ya. Kalau sekarang ya kita pakai WA aja gitu ya. Atau kalau rumahnya sebelahan ya sudah kita ketokin rumahnya begitu untuk mengingatkan supaya betul.
Itu semua dasarnya Bapak Ibu. Dasarnya adalah kebutuhan akan firman Tuhan. Kita merasa butuh mendengarkan pengarahan-pengarahan Tuhan. Bagaimana saya harus menjalani hidup saya ke depan. Disitulah firman Tuhan berperan untuk mengarahkan kehidupan. Ini yang harus kita syukuri dan yang juga harus kita lakukan. Tidak hanya dengan kita rajin saja, tetapi juga bagaimana kita melakukan di dalam keseharian. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa kita aplikasikan secara nyata. Saya bersyukur Bapak Ibu, DKI Cicurug di tengah situasi keterbatasan ini semangat persekutuannya sangat tinggi. Bahkan lansia kita Bapak Ibu, seklasis kita diacungi jempol. Kenapa? Karena persekutuannya paling aktif. Dari awal pandemi sampai sekarang itu paling aktif. Secara kehadiran, nggak PRT lansia, nggak kegiatan apa, konsisten. Kemarin kalau kita ingat, Pendeta Esa sampai memuji lansia semuanya hadir. Itu menjadi poin buat kita, Bapak Ibu. Menjadi sebuah poin penyemangat buat kita untuk semakin bersyukur dan juga semakin mengajak teman-teman kita yang lain yang belum bergabung. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, marilah kita sebagai orang-orang yang jauh lebih senior, orang-orang yang jauh berjalan lebih dahulu, lebih lama sudah duluan di tengah dunia ini dan mengetahui segala sesuatunya, marilah kita juga memberikan teladan di dalam bagaimana kita jalankan firman Tuhan lewat kehidupan kita, khususnya kepada generasi-generasi muda kita, anak kita, cucu kita, ponakan-ponakan kita, sepupu kita, yang dimana Bapak Ibu pada saat ini generasi muda kita benar-benar membutuhkan tuntunan dan hikmat untuk menjalani hidup yang sekarang teknologinya serba cepat. Dan marilah Bapak Ibu lewat perenungan ini, kita juga menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup yang nyata. Dan juga melakukannya sebagai cara kita untuk semakin menyelami dan semakin memahami firman yang Ia berikan kepada setiap kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat menjadikan firman sebagai pegangan hidup kita, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan memasuki bagian doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa, khususnya untuk vaksinasi tahap ketiga dan juga usia 6-11 tahun, pengumpulan dana renovasi atau untuk cicilan ke penabur, untuk aktivis kita dan juga segenap karyawan, lalu juga untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, untuk cucu dari Ibu Tobing, yaitu Kenny Binsar Tobing, juga Yolanda Purba. Kemarin saya sempat melawat Bapak Ibu ketika di Bandung, puji Tuhan. Kondisi Ananda Yolanda Purba sudah membaik. Kita doakan agar proses pemulihannya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk Saudara Desi Haan juga, dan Saudara Reja Purba di dalam masa pemulihannya. Untuk Ibu Tina, Mama dari Kesia, juga Bapak Satoso, Papa dari Ibu Lina. Untuk Ibu Sri Haryati di dalam kondisi sakit saat ini supaya cepat pulih. Untuk adik ipar Pak Peter, yaitu Pak Tony, di dalam perawatannya. Juga untuk Ibu Esther Melani, apakah sudah sehat, Ibu Brata? Sudah sehat, Pak. Oh, sudah. Sudah sehat. Ya, tadi ikut vaksin katanya. Oh, udah ikut vaksin? Ya. Oh, kelihatannya ikut, Pak. Kemarin rencananya mau ikut gitu. Oh, tadi udah ikut ya, Bu? Kalau jadi kayaknya ikut gitu, Pak. Kemarin rencananya mau ikut soalnya. Ya. Oh, ya, tadi udah divaksin, Bu. Ikut ya? Ya, ikut. Oh, ya. Oh, siap. Puji Tuhan, kita bersyukur Bu Esther sudah sehat.
juga untuk kita doakan untuk ibu dari Pendeta Agus Gunawan yang kemarin ditahbis bareng sama saya, supaya perbuatannya berjalan dengan baik, gitu ya, supaya keluarga juga diberikan kekuatan selalu, karena kemarin itu sampai kemarin Pendeta Agus Gunawan sampai H-1 sebelum penahbisan, berarti hari Minggu jatuhnya, malam-malam itu beliau harus mendampingi ibu terkasih di rumah sakit, gitu ya. Kita doakan juga untuk anak-anak kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita doakan supaya mereka boleh mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi juga. Juga untuk anak-anak kita, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu, ya supaya mereka lebih semangat lagi di dalam belajar dan juga untuk mengikuti kegiatan gereja. Barangkali Bapak Ibu ada tambahan, dipersilakan. Ada tambahan Bapak Ibu? Untuk usil tetap setia dan taat seperti tadi firman Tuhan. Usil. Usia, apa Pak? Usil itu? Usil itu usia lanjut. Sopo Ya, sing bikin makasih. Pak? Coba siapa yang bikin singkatannya itu? Pak Puji lah paling. Bukan, Apa betul saya Pak Puji? cuma meniru dari klasis, dari kalau pengadilan itu terkenalnya seperti itu dapat dari pengadilan itu. Oh itu Pak yang Tri. bikin Pak Tri bukan? Iya, dari Pak Tri. lansianya pengadilan itu. Oh lansianya, oh namanya usil ya. Iya. Waduh, representasi. Oke lah, siap Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kali Pak. Bu, baik. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan untuk menjadikan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami, menjadikan sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami pada saat ini ya Bapak, terus belajar, terus beradaptasi dengan kebaruan, dan juga biarlah kami boleh melakukan firman ini untuk diteladankan, menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus kami, yang kami yakin dan percaya mereka adalah masa depan kami semua. Biarlah kami di tengah masa tua kami boleh menjadi panutan dan juga menjadi teladan bagi mereka sebagaimana kami meneladani Engkau, ya Bapa, di dalam keseharian ini. Ajar kami, mampukan kami, kuatkan kami untuk boleh menjadikan firman-Mu itu sebagai teladan, khususnya bagi generasi kami selanjutnya. Kami pada saat ini berdoa bersahati ya Bapak untuk proses vaksinasi tahap ketiga atau vaksin booster, juga vaksinasi usia 6 sampai dengan 11 tahun yang terus dikerjakan. Biarlah Kau berkati para tenaga kesehatan dan para aparat pemerintah daerah ya Bapak, supaya mereka boleh bekerja di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu saja, dan sukacita yang berasal daripada-Mu itulah yang menguatkan setiap mereka. Juga kami berdoa henti-hentinya untuk gereja kami ya Bapak, GKI Cicurug, khususnya di tengah situasi keterbatasan pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan dari GKI Cicurug ya Bapak, biarlah Kau yang memberkati pelayanan dari gereja-Mu ini, Kau yang juga senantiasa memampukan supaya gereja-Mu ini boleh menjadi berkat di tengah situasi yang terjadi. Kami berdoa khususnya untuk pengumpulan dana renovasi sekolah minggu ya Bapak, yang kami cicil ke penabur, biarlah Kau yang senantiasa memberkati supaya dana tersebut boleh terkumpul. Kau gerakan kami ya Bapak untuk boleh mencari kekurangan dana ini dan juga menggerakkan para donatur untuk berpartisipasi dalam bagian ini. Kami juga berdoa untuk setiap aktivis kami dan juga karyawan kami ya Bapak, kiranya Kau yang senantiasa memberkati mereka, Kau yang juga memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka boleh senantiasa melakukan pelayanan dan juga senantiasa mendapatkan sukacita yang berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Jagalah mereka dan berkati keluarga mereka yang mendampingi juga ya Bapak. Kami juga teringat untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit,
atau di dalam kondisi lemah tubuh atau di dalam pemulihan. Kami mau mengingat Ananda Kenny Binsar Tobing, Ananda Yolanda Purba, Saudara Adesia Haan dan juga Saudara Reja Purba, Ibu Tina, Mama dari Kesia, juga Bapak Santoso, Papa dari Ibu Linawati. Juga kami mau mengingat adik ipar dari Pak Peter, yaitu Pak Tony di dalam perawatannya, Ibu Sri Haryati di dalam kelemahan tubuhnya ya Bapak, dan juga Ibunda terkasih dari Pendeta Agus Gunawan, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya Engkau berkati, Engkau yang senantiasa pulihkan kondisi mereka, Engkau yang kuatkan dan juga jaga setiap keluarga yang mendampingi, berikan dan juga kiranya Engkau yang juga selalu memberikan kekuatan supaya mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam Engkau saja, dan mereka boleh pulih, mereka boleh senantiasa merasakan penyertaan-Mu yang tiada pernah berakhir. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, anak cucu kami yang di dalam pergumulan ya Bapak, Kau yang juga boleh berkati mereka semua, Kau yang juga senantiasa berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu saja. Terkhusus kami mengingat anak cucu kami yang pada saat ini duduk di SD, kelas 9, SMP, dan juga kelas 12 atau kelas 3 SMA. Biarlah Kau juga menuntun mereka ya Bapak di dalam penentuan untuk studi lanjut mereka. Secara khusus kami juga mengingat Jesse, anak dari Email ya Bapak, Kau yang juga senantiasa sertai anak ini supaya boleh hidup dan juga meneladani Engkau saja. Segala masa depannya kami serahkan kepadamu. Juga anak-anak yang sudah mulai berkuliah secara tatap muka ya Bapak, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kiranya Engkau menjaga mereka, Kau yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap mereka. Kami juga menyerahkan ya Bapak, tak lupa menyerahkan diri setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah segala pergumulan kami, kiranya Kau yang jawab dan Kau kuatkan kami ya Bapak untuk terus menjadi berkat di tengah dunia ini. Menjadi saksi-Mu yang membawa kemuliaan nama-Mu saja di dalam keseharian kami. Doa yang jauh dari sempurna ya ini ya Bapak, kami sempurnakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 285 berjudul Biar Badai Hidup Menerpamu. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bengkak, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Lelah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun beranjak, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh, yang melindungimu tetap teguh. Baik Bapak Ibu, dengan demikian ibadah PRT Lansia kita telah selesai. Sebelum
Saya menyerahkan kepada lansia, saya memberikan dulu bebannya adalah yang pertama adalah ini untuk info ibadah Bapak Ibu sudah ibadah sudah bisa daftar ya, mana di biasanya di mana namanya di grup lansia. Lansia sebagaimana biasanya untuk daftar, dan juga untuk yang non lansia bisa di link, juga untuk yang untuk yang remaja dan juga adik-adik kelas Immanuelnya mohon diingatkan ya Bapak Ibu, remaja kelas 9 sampai kelas 12 jam 9 sudah bisa daftar di grupnya. Dan juga adik-adik kelas Immanuel kelas 7 sampai dengan kelas 8 silakan menghubungi via WA grup kelas Immanuel atau lewat Ibu Irin ya, dapat dihubungi ke situ. Juga Bapak Ibu mengingatkan besok ada Cici Suci secara online bisa diakses begitu. Dan juga mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kepada para pengurus komisi bahwa hari Minggu ada rakor. Mohon disiapkan laporan bulanannya supaya kita bisa bersama-sama melaporkan dan juga melihat bagaimana gereja kita. Lansia secara khusus sudah masuk laporannya paling pertama. Mantap ya, ini menjadi pemicu buat kami. Saya di komisi remaja sampai bilang, saya tulis gitu ya, masa lansia belum masuk laporannya ke saya gitu. Komisi anak udah gitu ya. Lansia udah, saya bilang kalian masa kalah sama yang tua sama yang muda gitu ya. Komisi anak udah masuk. Saya udah Pak. Udah Bu, komisi anak udah. Ya. Hanya saya bilang komisi anak sudah, komisi lansia sudah. Masa remaja kalah sama lansia dan anak-anak? Masa kalian yang ini nah, tadi menjadi pemicu buat kita semua gitu ya. Juga untuk ke komisi MM, ke MM juga saya bilang lansia sudah masuk, jangan mau kalah gitu. Mantap untuk lansia, laporannya sudah kami terima, dan diingatkan untuk pengurus-pengurus komisi yang lain jangan lupa laporan tribulanannya dikerjakan, dipersiapkan, dan juga disubmit ke Tata Usaha GKI Cicurug sebagaimana biasanya. Itu saja Bapak Ibu kalau dari saya. Dari lansia dipersilakan Ibu Marni dan rekan-rekan yang lain. Enggak. Pak Sam. Ya Bu, silakan Bu. Untuk itu yang tanggal 30 itu online apa onsite? Kalau yang rakornya itu onsite Bu, rakornya onsite. Iya. Kalau dari saya mungkin nggak ada, tapi kalau dari Pak Puji nggak tahu apa nih. Ya, Bu, enggak. Hanya saya itu aja, mengucapkan terima kasih aja kepada Pak Samuel yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, khusus lansia dan juga khusus lagi dari teman-teman yang belum lansia yang selalu ikut dalam kebaktian lansia. Terima kasih untuk menjadi contoh yang lain. Terima kasih. Pak Biran tuh hadir kalau mau ada usul, ada tambahan. Pak Puji, pendamping, monggo. Ya, Pak Sugiran dulu, Pak Sugiran dulu, Bu. Pak Sugiran nggak ada kayaknya, Pak. Tuh, kayaknya ada barusan gambarnya. Pak Sugiran, selamat malam. Apakah ada? Di saya sih nggak ada. Nggak ada. Kok barusan kayak Sirai? Sirai. Ya. Baik, kalau Pak Sugiran nggak ada, kami atas nama dari Komisi Lansia. Usil. Mengucapkan dengan sebesar-besarnya selamat untuk Bapak Pendeta Samuel yang sudah dilantik kemarin, menjadi doa kita Komisi Usil untuk tetap membawa kita, mengembalakan kita tetap setia dan taat kepada Tuhan
sebagaimana firman yang sudah kita Amin. dengar tadi. Tuhan Yesus Amin. memberkati Pak Pendeta Samuel. Amin, Makasih. Pak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kemarin juga sudah ikut. Saya ngecek di di chatnya YouTube GKI Cicurug. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Bahkan hafal bacaannya dari mana. Yang juga untung nggak ada yang notice saya nyanyi di situ, Bapak Ibu. Bapak nggak nyanyi, saya tahu. Bapak nggak nyanyi, nggak. Hai Musafir mau kemana, nggak nyanyi. Saya nyanyi, Bapak Ibu. Cuma saya minta di atas gitu ya. Saya bilang ke operator soundnya, Pak, ketika bagian nyanyi, pendeta nyanyi itu Bapak tahu kan di mana? Tolong dikurangin volume saya. Tolong dikurangin. Saya bilang gitu. Kalau nggak mau Bapak Ibu, kalau nggak mau bergetar gedungnya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan doanya. Saya mohon juga terus Bapak Ibu dukungannya dan juga doanya dan juga ibaratnya orang saya masih banyak belajar Bapak Ibu. Ini pertama kali saya jadi seorang pendeta begitu ya. Jadi mohon juga arahannya dari Bapak Ibu lansia sekalian. Bila mana ada kritik, ada saran, tolong disampaikan supaya untuk pengembangan diri ke depannya yang lebih baik. Begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya kemarin secara online. Mohon maaf bila mana kondisi masih membatasi gitu ya. Kalau disuruh ke Bandung, saya yakin lansia maulah semua ngikut gitu ya. Saya yakin dan percaya lansia maulah kalau ke Bandung. Tapi ya mohon maaf sekali lagi karena gerejanya juga ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu Kebonjati itu besar sih sebenarnya. Tapi mereka pembatasannya itu sampai seketat itu gitu. Jadi ya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita berjalan bersama, kita belajar bersama, dan juga kita membangun bersama GKI Cicurug supaya menjadi gereja yang semakin sehat, semakin kuat, dan juga semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Satu Pak. pertanyaan, Pak Sam. Pak Sam. Ya, Pak Puji, silakan, monggo. Pertanyaannya satu, cuma satu aja deh. Ya, boleh, Pak. Sudah nggak jadi pilot lagi, nggak pengen jadi pilot lagi. Itu aja. Jawab. Aduh. Bayangan ngalamun. Aduh, jangan Pak, jangan jadi pilot Pak. Nyanyi aja saya sudah sudah membuat gedung bergetar. Apalagi kalau saya jadi pilot Pak. Nanti pesawatnya terbelah dua takutnya Pak. Kan Pilotnya GKI Cicurug. Saya kan ditanya masing-masing dari tiga itu. Waktu itu ada keinginan jadi pendeta, itu kan. Dari yang dua itu memang kerinduannya seperti itu. Yang lebih melentang lagi kok Pak Samuel pengennya jadi pilot. Terus, waduh, Mbak ini Cicurug nanti dibawa ke pesawat terbang ini, waduh, gitu pikir saya itu loh. Ya suatu saat kita naik pesawat bareng lah ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan saya nyetir. Setelah pilotnya aja yang profesional yang nyetir, kita duduk aja gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu pengumuman untuk ibadah minggu atau yang lainnya kegiatan-kegiatan? Kalau sudah tidak ada, demikianlah PRT kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Ini tugas saya pertama kali sebagai seorang pendeta, biasanya PNT, sekarang PDT tulisannya. Khotbah pertama berarti ini. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selamat malam dan Yesus memberkati. Sampai Selamat malam juga. Terima kasih Pendeta Sam. Terima kasih. Selamat malam Terima kasih teman-teman. Pak